yang akan menjadi kehidupan kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang menghadapkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seraya menaikkan doa persembahan kami kepadamu dengan penuh pengharapan kiranya Engkau dapat menerima, mendengar doa kami dan menjawab bagi kami sekalian. Saat ini kami akan duduk di bawah kaki Dikau dengan segala keterbatasan hidup kami, baik saat kami mendengarkan firman-Mu maupun saat-saat sesudah itu dalam kami mengerti dan memahaminya ya Bapa. Kami sangat terbatas dalam kemampuan kami, tapi biarlah Engkau akan menolong kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, baik saat penaburan firman-Mu maupun saat kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh pengharapan, biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah kami akan dapat menguasai kami, menguasai perhatian kami Tuhan, untuk dipusatkan hanya kepada Dikau, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami sidang jemaat ini akan memanggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah Engkau bersabda bagi kami sekalian, menjelaskan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami untuk dapat kami lakukan dengan tepat dan dengan benar. Bimbinglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah kita dengan tenang duduk di bawah kaki Tuhan untuk saat ini dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan yang adalah Allah yang kita sembah, berada di tengah-tengah kita, kiranya akan membantu kita, menolong kita, memberikan kita kemampuan untuk dapat mendengar firman dan mengertinya. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Sinar kemuliaan Tuhan. Sampai dengan Bible Study kita sudah memeriksa ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam penampilan sidang jemaat di dalam kemuliaan yang bersalut dengan matahari, bulan dan bintang, berada dalam kemuliaan. Dan sekarang kita akan melihat tanda yang lain. Pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ini tanda yang lain. Jadi ada dua tanda. Tanda yang pertama, seorang wanita berselubung dengan matahari, bermahkota 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Mari kita baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, terima kasih. Ini tanda yang lain. Jadi ada dua tanda, saudara-saudaraku, yang sangat kontras
Dua tanda, yang pertama dalam kemuliaan, itulah seorang perempuan yang bersalut atau berselubung dengan matahari. Di bawah kakinya ada bulan dan di atas kepalanya bermahkota 12 bintang. Ini gereja Tuhan dalam penampilan yang ditandai dengan kemuliaan dari Allah. Kemuliaan yang dia terima dari Tuhan merupakan satu sinar kemuliaan Tuhan, dipakaikan untuk mendapatkan suatu kekuatan dan perlindungan. Di samping itu, saudara-saudaraku, tanda yang lain hanya tidak disebutkan tanda besar, hanya disebutkan tanda yang lain. Jadi gereja Tuhan itu masih mempunyai nilai lebih dalam kedudukan sebagai tanda yang ditampilkan ini. Gereja Tuhan merupakan seorang perempuan ini digambarkan atau ditampilkan sebagai tanda besar, tanda yang besar di langit. Sementara seekor naga ini ditampilkan dalam keadaan hanya sebagai suatu tanda. Bahkan disebutkan tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Memang penampilannya ini cukup dalam keadaan yang bisa menakutkan siapapun yang dapat melihat tanpa iman. Tapi kalau kita memandang dia dalam kedudukan sebagai anak ketebusan Tuhan, kita sebenarnya diperlengkapi oleh Tuhan bukan hanya perlindungan, tetapi suatu tanda kemenangan di mana setan tidak dapat menjamah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan, dan kita harus waspada dengan penampilan ini. Dan penampilan ini justru pada hari-hari ini di dalam wujud kenyataannya di dalam sidang jemaat untuk kita berjaga dan waspada. Tampilnya ular naga ini bicara tentang tampilnya setan dalam wujud sebenarnya, dalam wujudnya yang sebenarnya. Setan dalam wujudnya yang sebenarnya, dia akan tampil dengan segala aktivitasnya. Pertama, untuk menggoda saudara-saudaraku, dan akan melulur anak yang akan dilahirkan oleh perempuan ini. Ini yang pertama. Kegiatannya yang kedua, ayat 7 dan sampai dengan ayat 9 itu peperangan. Peperangan yang akan terjadi di surga, dan ini berakibat di bumi ini, saudara-saudaraku. Kita tidak dapat memikirkan bagaimana akibat yang akan terjadi jika peperangan di surga ini akan terjadi. Tapi Alkitab mengatakan Mikael bersama dengan malaikat-malaikatnya itu menang, dan membuat kita akan bersukacita. Kemudian dengan kemenangan itu juga kita yang ada tanda darah Kristus. Setiap anak Tuhan yang ada tanda darah Kristus juga ditandai dengan kemenangan, baik oleh darah Kristus maupun dengan kesaksian Yesus yang kita miliki. Dan kesaksian ini sudah perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Setiap orang percaya mempunyai kesaksian. Itulah yang akan bersinar. Kesaksian ini jangan dihalangi oleh apapun juga. Saudara-saudara, dalam kebaktian kaum muda, beberapa Sabtu yang kita sudah lewati sampai dengan tadi malam, saya menyampaikan kepada kaum muda hal-hal yang harus dijaga agar kesaksian ini tidak padam, tidak menjadi tertutup sinar kemuliaan dalam suatu kesaksian. Yang menutup kesaksian, saudara-saudaraku, yang pertama adalah rasa takut. Ini yang memadamkan sinar kemuliaan, yang menghalangi sinar kemuliaan dalam kesaksian bersinar jelas dalam kehidupan seorang anak Tuhan.
nomor satu ketakutan. Di saat-saat ini anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, banyak dikuasai oleh rasa takut, sehingga kesaksian-kesaksian tidak begitu lancar disampaikan, baik di dalam gereja maupun dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Rasa takut banyak yang ditakuti, bahkan gereja-gereja juga pada ditakuti dengan isu-isu yang macam-macam. Banyak isu-isu yang macam-macam yang menakut-nakuti gereja, dan kita sudah saatnya untuk menyinarkan sinar kesaksian ini, sinar kemuliaan Tuhan. Ada banyak yang cenderung mengandung intimidasi, mengandung politik dan sebagainya. Saya anjurkan sidang jemaat untuk tidak terpancing dengan isu apapun juga, apalagi bertindak yang tidak terkoordinir dengan tindakan sendiri-sendiri di luar koordinasi dari firman Tuhan. Sebab itu mari kita tekun dalam firman Tuhan. Memang kita menghadapi tanda besar ini, tapi di tanda yang besar ini, saudara-saudaraku, untuk menghadapi tanda-tanda yang datangnya dari setan, Tuhan berikan kita sinar kemuliaan yang harus disinarkan. Jangan ada rasa takut, itu yang pertama yang harus dijaga. Yang kedua, tidak percaya. Ini ya saudara, suatu hal yang sangat ironis sebetulnya dalam gereja Tuhan, yang sebetulnya harus menjadi kumpulan dari orang-orang percaya. Gereja Tuhan itu sesungguhnya kumpulan dari orang-orang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya bahwa di dalam gereja Tuhan justru begitu banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Ini yang nanti akan nyata di hari-hari ini. Jadi gereja Tuhan nanti akan dipulihkan oleh Tuhan begitu rupa, sampai gereja Tuhan itu merupakan benar-benar gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orang percaya yang menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan, yang bersaksi dia tidak takut, dia tetap percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, satu pertunjukan anak-anak sekolah minggu waktu Natal yang lalu, di mana mereka diperhadapkan menyembah berhala atau Tuhan. Suruh pilih Tuhan atau berhala. Mereka bilang Tuhan. Lalu dipaksa bagaimana? Tetap Tuhan. Itu suatu gambaran yang sebenarnya sangat baik. Itu suatu pertunjukan, tetapi sebetulnya suatu berita bagi kita untuk di hari-hari ini. Akan begitu banyak anak-anak Tuhan menyangkal hanya nanti sepiring nasi, hanya nanti seliter beras, nanti sedikit gula, sedikit minyak goreng, sudah tinggalkan Tuhan. Ini akan terjadi di hari-hari ini. Sebab itu kita perlu waspada di hari-hari ini. Anak Tuhan harus hidup dari iman. Saat ini sudah saat yang paling tepat untuk kita mengerti firman Allah yang mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat ini paling tepat untuk kita bukan cuma mengerti, tapi mengalami yang tidak bisa dijelaskan dengan akal dan perkataan manusia, tetapi kita terima pengertian itu dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Dan dengan demikian kita nanti akan keluar menjadi seorang saksi yang benar-benar bersinar kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, di sana nanti kita mengerti bagaimana yang namanya hidup bukan dari roti. Bukan dari roti saja, tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini saudara-saudaraku harus sudah kita alami. Jadi jaga, jangan sampai saudara-saudaraku dengan rasa takut lalu menyeret kita kepada menjadi tidak percaya, bahkan sampai menyangkal Tuhan. Sebab tidak percaya itu saudara-saudaraku akan
berkembang ke arah di suatu waktu orang tidak percaya ini bukan hanya tidak percaya, tetapi menjadi keras hati seperti Firaun. Justru ini di saat penampilan Kristus dalam terang Injil kemuliaannya. Di sana nanti saudara-saudaraku, orang yang tidak percaya akan tampil dalam keadaan keras hati. Itu ilah akhir zaman. Keras hati. Itu ilah akhir zaman. Dan ini yang harus kita jaga. Jadi 3 perkara kita jaga, sebab ini memadamkan roh kesaksian. Nomor 1, takut, yang termasuk di dalamnya malu dan sebagainya, itu termasuk di situ. Nomor 2 adalah tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu membuat Yesus itu sebagai seorang pendusta. Yang ketiga, keras hati. Ini yang harus kita jaga. Sudah melihat tanda, sudah mendengar firman, tapi hati masih tetap keras. Itu contohnya adalah Firaun. Itu contoh yang paling jelas di dalam Alkitab. Firaun menjadi orang yang keras hati, yang hanya untuk mendapat murka Allah. Mari, jadi kita lihat saudara-saudaraku penampilan ini, penampilan setan. Untuk nanti mulai dari ayat 3, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat 9 ada peperangan di surga. Kemudian kegiatan yang akhirnya nanti adalah dia akan kegiatan dalam murkanya. Dalam ayat yang ke-12, iblis turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ia dilemparkan untuk sebentar lagi dia dirantai, dibelenggu, untuk ditaruh di dalam tahanan penghukuman 1000 tahun lamanya sebelum dimasukkan dalam api neraka. Jadi mari saudara-saudara, kita mau benar-benar memperhatikan apa yang harus kita perbuat di hari-hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat yang ketiga tadi kita lihat setan tampil dalam wujudnya yang sebenarnya, menghadapi kelahiran dari seorang putra yang nanti akan menggembalakan semua bangsa. Lahirnya sang gembala, lahirnya seorang gembala yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Musa dilahirkan, Firaun saudara-saudaraku dipakai oleh setan untuk jadi pelepas dari bangsa Israel. Waktu Yesus dilahirkan, dia juga seorang gembala, gembala umatnya, gembala umatnya, gembala dari bangsa Israel. Saudara-saudaraku, ia pun dihalangi oleh setan yang masuk di dalam Herodes. Tetapi bagaimanapun rencana penyelamatan umat manusia tetap berjalan. Dan sekarang pada Wahyu pasal 12 ini, kelahiran seorang bayi yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, itu pun dihalangi oleh sekarang setan tampil dalam bentuknya, dalam wujudnya yang sebenarnya seekor naga. Seekor naga di langit yang merah padam yang besar, saudara-saudaraku, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dalam kitab Kejadian pasal pertama, saudara-saudaraku, ular naga ini ditampilkan belum dalam bentuk ular, belum dalam bentuk ular, tapi Tuhan hanya ingatkan, perhatikan, nanti ada burung di udara, ada daging yang ada di udara. Kamu harus waspada, perintah Tuhan.
kepada manusia, kuasailah bumi ini, taklukkanlah segala binatang, segala ikan-ikan yang ada di laut, segala binatang-binatang yang ada di bumi, binatang yang melata di bumi. Tetapi Tuhan tunjukkan juga tentang burung-burung yang ada di unggas, yang ada di udara. Saudara-saudaraku, di sini dalam kitab Wahyu yang dulu diperingatkan oleh Tuhan kepada manusia untuk diwaspadai adalah unggas. Di sini tidak lagi unggas, tapi sudah merupakan ular naga. Sudah merupakan ular naga. Jadi bagaimana perkembangan kejahatan di hari-hari ini? Begitu dahsyat, saudara-saudaraku. Lebih baik kita lihat supaya sudah lihat suatu bandingan yang jelas dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, kita baca ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atau di langit, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Segala binatang yang merayap di bumi. Kita lihat, saudaraku, suatu perkembangan dari daging ini. Ini semua namanya daging. Daging yang di laut itulah ikan-ikan, daging yang di udara itulah unggas, dan kemudian binatang yang merayap di bumi. Di kitab Wahyu semua ini sudah dalam perkembangan puncak. Sudah dalam perkembangan puncak. Wahyu 12 ayat 3 yang disebutkan burung atau unggas di laut, di udara, itu di sini sudah dalam bentuk seekor naga merah padam yang ganas. Dalam surat Efesus disebut ini penguasa udara yang menguasai orang-orang durhaka. Ini roh-roh penguasa udara, penguasa angkasa yang merajai orang-orang durhaka. Jadi ini roh pendurhakaan. Ini rajanya pendurhaka yang ada di bumi ini. Saudara-saudaraku, mengadakan roh-roh yang najis, yang jahat dan sebagainya ini. Jadi tadinya bentuknya seperti unggas, tapi dalam kitab Wahyu sudah merupakan seekor ular naga. Ular naga ini ada kesamaannya dengan binatang merayap di bumi, tetapi ini adalah perkembangan. Ini bukan sekedar binatang merayap di bumi, tapi ini sudah perkembangan dari roh-roh udara yang nanti wujudnya akan nyata dalam kekuatan dan keganasannya. Kemudian Wahyu 13 ayat 1. Ayat 1 tolong baca. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini kurang tepat dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama itu lebih tepat. Lalu aku melihat seekor binatang buas. Bukan hanya seekor binatang, tapi seekor binatang buas. Itu terjemahan lama. Terjemahan bahasa lain juga menggunakan istilah binatang buas. Jadi dulu ikan, tapi di akhir zaman ini tidak ikan lagi, tetapi sudah binatang buas. Kalau ikan itu masih dapat dikonsumsi, masih dapat dimakan orang, masih berguna, itu ikan. Tapi kalau sudah binatang buas, dia tidak lagi menjadi makanan, tapi dia yang nanti akan memakan orang.
Dia nanti akan memakan orang. Dia binatang buas dengan segala keangkuhan dan segala kebrutalannya. Ini binatang buas. Dalam Injil Matius pasal 6, dia ditampilkan bagaikan Mamon, Allah yang disembah. Ini Mamon. Mamon ini kalau dia masih jinak, dia sangat dibutuhkan oleh manusia. Tetapi kalau dia sudah membesar, saudara-saudaraku, hati-hati, dia akan menjadi binatang buas. Binatang buas yang akan menelan manusia, yang akan membinasakan. Jadi kita waspada saudaraku dari perkara ini. Mamon itu memang bisa berguna, tapi kalau mamon tidak bisa dikuasai, dia nanti akan menguasai manusia bagaikan seekor binatang buas yang keluar dari dalam laut. Dia adalah kombinasi dari 4 macam binatang buas dalam ayat yang kedua. Jadi perkembangan ini, saudara-saudaraku, makin jauh, makin hebat. Manusia sudah gagal dalam menguasai binatang-binatang di laut ini. Manusia sudah gagal oleh karena dosa. Manusia gagal menguasai ikan-ikan di laut. Sehingga pada akhirnya, pada akhir zaman, ikan ini sudah menjadi binatang buas. Kemudian dalam ayat 11, seekor binatang buas yang lain keluar dari dalam bumi. Dulu bagaikan binatang yang merayap, binatang yang melata di bumi. Sekarang dia tidak melata lagi, tetapi dia sudah dalam bentuk yang lain. Dia tidak melata lagi, tapi sudah bagaikan seekor domba. Dia tidak melata lagi, tapi sudah bagaikan seekor domba. Tetapi sifat asalinya tetap nyata. Bengkok-bengkoknya itu tetap nyata. Dia tampil sebagai seekor anak domba, tetapi berbicara seperti seekor naga. Di sini kita lihat, saudaraku. Jadi lagi, dulu dia binatang merayap, hanya kita lihat merayap. Sekarang dalam keadaan binatang buas, dia lebih kuat. Dia sudah mengangkat badannya untuk menyergap manusia. Dia tidak lagi merendah merayap seperti binatang merayap, tetapi dia sudah merupakan binatang yang punya kaki. Anak domba itu berkaki 4, itu domba itu berkaki 4. Dia sudah mulai meninggikan diri, saudara-saudara. Tetapi sifatnya sebagai seekor binatang yang merayap itu bagaikan naga, bagaikan ular, itu tetap ada. Jadi kita waspada, saudara, terhadap penampilan dari setan pada wujudnya yang sebenarnya. Pasal 12 dan pasal 13 dari kitab Wahyu. Jadi saudara-saudara kita sekarang ini harus sudah kembali kepada keadaan yang sebenarnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Siapa yang dapat mengatasi semua ini? Hanya semua orang-orang yang mengalami pembaharuan hidup. Itu yang dapat mengatasi. Orang yang mengalami suatu pembaharuan hidup. Baptisan air itu, saudara-saudaraku, baptisan air yang besok akan diadakan untuk 36 orang. Kalau saya tidak lupa, salah ingat, 36 orang yang sudah mendaftar. Mungkin bisa akan bertambah. Pada hari-hari ini 36 orang besok akan masuk dalam baptisan air. Ini bukan sekedar simbol, tetapi ini suatu kuasa Allah. Landasan kuasa Allah turun atas kehidupan manusia ini. Orang yang dibaptiskan ini, saudara-saudaraku, bagaikan mempersiapkan diri, bagaikan landasan untuk turunnya kuasa Allah yang begitu kuat dalam kehidupan manusia. Dan dengan kuasa Allah dalam pembaharuan ini, dia dapat menghadapi binatang yang
nanti akan tampil di udara, di langit. Binatang yang ada di laut, di dalam air, binatang yang ada di bumi. Semua ini akan dihadapi oleh orang-orang yang dalam pembaharuan hidupnya. Sebab itu mari kita mau perhatikan sungguh-sungguh sebagai seorang anak Tuhan beribadah. Suatu ibadah, saudara-saudaraku, hasilnya adalah pembaharuan. Ibadah disebutkan berhasil kalau terjadi pembaharuan dalam hidup ini. Hidup lama ditinggalkan, kita hidup dalam suatu kehidupan baru sesuai dengan firman Allah yang memiliki kuasa ilahi, kuasa yang tidak dapat ditaklukkan oleh dosa. Sehingga sampai satu saat nanti orang-orang yang dilahirkan baru, kita anak-anak Tuhan yang dibaharui itu tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu ibadah yang berhasil. Jadi kalau kita baru diberkati itu hasil, tapi belum maksimal. Itu bukan hasil yang puncak. Kalau kita baru diberkati, kalau kita hamba Tuhan baru dapat membangun gedung gereja. Kalau hanya gedung gereja, wah, orang-orang yang punya uang, orang punya kepandaian bisa membangun gedung besar-besar indah. Kalau hanya itu ukuran, mengumpulkan jiwa, bukan juga itu ukuran. Sebab kalau hanya mengumpulkan jiwa, banyak cara-cara untuk mengumpulkan jiwa, banyak orang mau datang, banyak cara. Tapi bukan itu ukuran bahwa kita ini berhasil dalam ibadah dan dalam pelayanan kita. Hasil ibadah pelayanan kita adalah kalau kehidupan itu dibaharui oleh Tuhan untuk menjadi landasan turunnya kuasa Allah yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ini satu kehidupan yang berhasil. Puji Tuhan. Mari kita kembali pada dua penampilan ini, saudara-saudaraku yang pada akhir zaman ini sedang tampil untuk kita perhatikan. Tampilnya gereja Tuhan. Gereja Tuhan sedang ditampilkan untuk dihiasi oleh Tuhan. Gereja Tuhan sedang dihiasi oleh Tuhan. Dan juga tampilnya ular naga merah padam yang besar ini, yang nanti akan bikin susah baik anak yang akan dilahirkan oleh gereja itu, oleh perempuan ini, maupun oleh perempuan itu sendiri akan dikejar oleh ular naga merah padam ini. Tapi ingat saudara-saudaraku, akhir dari cerita ini, pasal 12 ini, bahwa wanita ini tidak dapat dijamah oleh ular naga itu, apalagi dibinasakan. Sampai dengan benihnya yang ketinggalan pun dia tidak bisa binasakan. Sebab sekalipun benih yang ketinggalan ini nanti dipancung kepalanya, tapi mereka akan bangkit kembali untuk duduk bersama Kristus memerintah sebagai Raja 1000 tahun lamanya. Jadi satu kehidupan yang beribadah. Beribadahlah sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, sampai kita mengalami suatu pembaharuan hidup. Di saat ini sedikitnya kita bagaikan carang dari pohon arah. Carang dari pohon arah. Menjelang hari Tuhan itu, sedikitnya Tuhan ingin lihat kita ini tidak kaku lagi, tidak keras lagi, tapi sudah melembut bagaikan carang menjelang musim panas, hari kedatangan Tuhan. Kita tidak tetap keras hati, tetapi sudah melembut. Tadi saya sampaikan, suatu halangan untuk bisa bersinar adalah keras hati ini. Tuhan mau lihat aja, belum buah yang matang, belum. Asal saja Tuhan sudah lihat ada keubahan dalam kehidupan kita, mulai melembut, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan akan lanjutkan. Tuhan mampu membuat tongkat, sebatang kayu yang mati, tapi kalau ditaruh di hadapan Tuhan dalam waktu semalaman bisa bertunas
bisa berkembang, bisa berbuahkan buah badam sesuai dengan tongkat itu sendiri. Jadi demikian, saudara. Kita melihat di sini apa yang harus kita lakukan. Saya ingin menjelaskan ini dalam suatu pengalaman dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Penampilan Kristus dalam kemuliaan, saudara-saudaraku, dengan tampilnya ular naga merah padam yang besar ini. Di hari-hari ini kita harus waspada dan berjaga dengan sungguh-sungguh. Sebuah cerita pengalaman dari Yesus Kristus. Sebab dalam kitab Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 19, di sana disebutkan bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus itu adalah kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, ucapan-ucapannya itu mengandung roh nubuat untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita membaca itu, membaca sekarang ayat Fatsal 12. Fatsal 12. Fatsal 12. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Fatsal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terus di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terus tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Terus maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Terima kasih. Jadi ini suatu kejadian, ini bukan perumpamaan, tapi ini kejadian yang sungguh terjadi dalam satu rumah tangga, Marta, Maryam, dan Lazarus. Saudara-saudaraku, di mana mereka membuat suatu perjamuan. Suatu perjamuan, perkataan perjamuan ini sudah menggambarkan suatu kesukaan, di mana Yesus yang menjadi terutama. Di sana Yesus ada, dan di antara mereka yang duduk makan adalah Lazarus. Saudara-saudaraku, ini suatu susunan, suatu kehidupan yang harus kita bisa lihat, merupakan gambaran bayangan dari kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di dalam rumah tangga. Saya katakan secara pribadi, sebab Lazarus, Marta, dan Maryam ini menggambarkan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh menghadapi Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh menghadapi rumah tangga, sebab memang di sini ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang wanita yang lain yang bisa kita gambarkan bagaikan anggota keluarga. Ini suatu keluarga. Jadi saudara-saudaraku, saya lebih cenderung untuk menunjukkan sebagai satu kehidupan secara pribadi kita, tubuh kita, jiwa kita,
roh kita. Marta kita sudah mengetahui, saudara-saudaraku, ini gambaran dari kehidupan tubuh jasmani. Dia banyak melakukan segala sesuatu yang sifatnya jasmani. Sedangkan Maria banyak duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan. Ini lebih mendalam daripada tubuh, tapi sampai kepada suatu pengertian, suatu kehidupan jiwa manusia. Sementara Lazarus ini sakit-sakitan, bahkan sampai mati. Ini roh. Ini roh. Jadi ini banyak kali kehidupan kita demikian ini. Ibadah kita hanya secara jasmani, saudara-saudaraku. Kita duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan, tetapi tidak memuncak. Mendengarkan firman tapi tidak memuncak. Saudara-saudaraku, kita mendengar firman Allah, tahu kita sampai pada pengetahuan kita tahu, tetapi dalam perbuatan tidak disebutkan. Sementara roh kita sakit-sakitan sampai akhirnya mati. Bukan cuma mati, malah berbau busuk. Inilah kira-kiranya gambaran dari kehidupan kita sebelum kita masuk dalam suasana perjamuan. Suasana di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Jadi ibadah kita yang tadinya, ibadah kita yang tadinya yang biasa-biasa saja, secara jasmani kita mungkin datang dalam kebaktian, duduk dalam kebaktian, tapi belum ditingkatkan, malah ada tanda negatif. Kalau kita baca dalam Injil Lukas, baik kita baca, lebih baik kita baca bandingannya. Injil Lukas pasal yang ke Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita baca ayat 38 sampai dengan 41. Secara cepat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, dia duduk mendengarkan perkataannya. Terus sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dalam susunan pengajaran tabernakel, coba tolong tabernakelnya. Di sini kita akan menjadi mengerti, saudara-saudaraku, bagaimana posisi dan kondisi dari rumah tangga ini, atau saya katakan kehidupan kita secara pribadi. Di sini disebutkan Marta, itu nomor satu. Marta melayani. Dalam tabernakel, pelayanan itu berada dalam tanda kaki dian emas. Marta melayani, tetapi pelayanan ini tidak meningkat, saudara-saudaraku. Pelayanan ini tidak meningkat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai seorang yang mengerjakan keselamatan. Di sini kita lihat pelayanan dari Marta ditandai dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut ingin seorang penolong, ingin seorang pembantu. Sementara Yesus ada di situ, sementara Yesus ada di sana, Marta melayani, bersungut-sungut kepada Tuhan, membutuhkan, perlu seorang penolong. Padahal
yang berhak seorang penolong di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, yang berhak mendapat seorang penolong adalah seorang pria. Dia yang berhak mendapatkan seorang penolong. Sebenarnya Yesus dengan di mana Maryam duduk di bawah kakinya, dialah yang berhak untuk berada bersama dengan Maryam. Tapi Marta menggugat. Dia bersungut, dan ini gugatan yang paling menyakitkan hati Tuhan. Sebab seakan Marta ini mau merampas kedudukan dari Yesus sebagai seorang kepala yang berhak atas tubuhnya. Ini berbahaya, saudaraku, kalau seorang bekerja, seorang beribadah, lalu banyak mengomel, banyak bersungut-sungut. Ini sampai nanti bisa menyingkirkan Kristus sebagai kepala dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Dan ini bahaya sekali. Ini yang nanti akan membuat ekor dari ular naga ini bisa menyeret dan melemparkan ke bumi. Sebab itu sudah kita perhatikan dalam kita bekerja. Di sini sudah saudaraku, dalam kehidupan ini memang Marta dia dekat dengan Yesus. Dia melayani, tetapi dalam tanda di mana ada sungutan-sungutan. Kemudian Maria duduk. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Juga dia hanya menjadi seorang pendengar. Terlalu banyak di gereja anak-anak Tuhan menjadi pendengar. Biasanya kalau dalam pidato, kalau pendengar itu selalu disambung dengan bagaimana? Saudara-saudara pendengar yang banyak kali disambung dengan terhormat. Kalau pendengar itu banyak kali orang suka cari dihormati. Itu pendengar-pendengar. Banyak kali suka dihargai, dihormati. Seringkali saudara-saudaraku, hamba Tuhan banyak dikritik dalam menggunakan bahasa. Memang kami juga hati-hati, tapi di suatu waktu memang harus menggunakan bahasa yang kasar. Suatu waktu untuk menjelaskan sesuatu, mungkin bagaimana suatu tabiat daging untuk. Tapi kalau kita dengar hanya sebagai seorang pendengar yang hanya untuk mengkritik, wah, saudara-saudaraku, sangat merugikan. Banyak contoh-contoh, tapi saya tidak perlu sampaikan. Saya tunjukkan itu saja. Jadi kalau hanya duduk mendengar, itu gambaran dari roh itu. Seringkali roh ini melayang-layang, dan ini sangat berbahaya. Nanti roh yang melayang-layang ini ditemukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Nah ini, kalau kita punya ibadah hanya tubuh kita ada, jiwa kita ada, tetapi sangat-sangat pasif, hanya menjadi pendengar aja. Itu sudah baik, tetapi harus ditingkatkan. Hanya mendengar. Rohnya tidak disebutkan. Nanti dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, di sana diketemukan. Coba kita baca ayat 1. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ya, namanya Lazarus. Ini baru diketemukan. Sakit. Lazarus itu sakit. Terus ia tinggal di Betania. Kampung Maria dan adiknya Marta. Iya. Maria. Sudah, sampai di situ saja. Ayat, boleh baca ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ya, terima kasih. Jadi sudah di sini kita menemukan secara lengkap dari kehidupan kita. Tubuhnya ada, jiwanya ada, tetapi rohnya juga ada. Cuma semua dalam tanda kekurangan.
tubuhnya duduk dalam kebaktian sambil ngomel. Banyak yang diomelkan, yang paling banyak diomelkan di dalam gereja ini adalah kelamaan. Pendeta khotbah kelamaan. Itu yang paling banyak saya ini, oh Tuhan, kalau boleh saya khotbah pendek, saya juga senang. Tapi saya harus melakukan tugas dari Allah, tugas dari Tuhan, untuk meningkatkan kehidupan rohani kita. Jiwa begitu pasif, hanya mendengar, pulang, nanti datang lagi, begitu terus. Tidak ada tanda suatu peningkatan. Sementara di dalamnya sebetulnya rohnya itu sakit. Rohnya itu sakit. Dalam ayat yang ke-14, ayat 13 dan 14 kita dengar, bukan cuma sakit, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Dalam arti mati terus. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Iya, ini bahaya. Jadi datang dalam kebaktian, perhatikan baik-baik saudaraku. Ini Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya dalam kita. Jiwa kita mendengarkan, tapi roh kita tertidur. Bahasa tertidur, bahasa kiasan Tuhan katakan itu sudah mati. Itu mati. Itu roh itu sudah mati. Kalau dibiarkan, kalau terus dibiarkan, kita baca dalam ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Coba saudara lihat ini kondisi dari kehidupan orang Kristen di hari-hari ini. Kalau tidak ada suatu gerakan dari Tuhan untuk meningkatkan kehidupan kita, ibadah kelihatan ada, mendengar firman Allah masih ada khotbah, tetapi roh mulai dari sakit, kemudian tertidur, yang Tuhan katakan itu sama dengan mati, meningkat sampai berbau busuk. Untungnya Yesus datang lewat suatu pengalaman kematian yang Tuhan izinkan. Coba kita baca ayat yang ke-3. Ayat yang ke-3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Siapa yang dikasihi? Lazarus. Tuhan mengasihi manusia sampai ke dalam rohnya, agar roh manusia ini benar-benar diselamatkan. Di suatu waktu Rasul Paulus mengatakan orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau mengerti akan maksud Tuhan, mari kita serahkan tubuhnya kepada iblis, supaya iblis membinasakan tubuhnya itu atau supaya jiwanya atau rohnya bisa selamat. Jadi bagaimana Tuhan memperhatikan roh manusia ini, manusia ini yang tidak sadarkan dirinya. Saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan manusia ini yang begitu jauh dari Tuhan. Tuhan izinkan. Kemudian kita membaca ayat selanjutnya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Iya, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Memang Tuhan izinkan pengalaman mati ini diderita oleh Marta, Maryam, dan Lazarus. Marta menyesal, Tuhan, kalau Tuhan ada, saudaraku tidak mati. Maryam juga bicara begitu, kalau engkau ada, saudaraku tidak mati. Tuhan izinkan suatu pengalaman kematian berlaku dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di hari-hari ini, saudara-saudaraku kita mungkin menjerit dengan pengalaman-pengalaman susah dan sebagainya. Tetapi kalau ini seizin Tuhan kita alami, biar kita mau mengerti apa maksudnya Tuhan. Dalam ayat ini mengatakan, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan pada gereja Tuhan yang akan segera ditampilkan di udara sebagai tanda besar di langit. Jalan satu-satunya untuk mencapai kemuliaan bersama Yesus ini adalah lewat pengalaman kematian. Ini jalan yang Tuhan berikan. Bukan Tuhan tidak mampu menolong kita, tapi Tuhan lewat jalan kematian ini, Tuhan ingin mengangkat kehidupan ibadah kita kepada Tuhan menjadi suatu kehidupan ibadah yang benar-benar hidup. Sekarang kita baru kekurangan ini dan itu, sembako dan sebagainya. Tetapi justru dalam kekurangan sembako ini, kalau saudara mau mengakui dan menerima dengan hati terbuka, saudara melihat di saat ini justru firman Tuhan dibukakan dalam kelimpahannya. Dan kita harus bersyukur dalam saat terjadinya semacam ini, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya untuk memberikan kita suatu peningkatan ibadah. Sesudah Fatsal 11 ini, saudaraku, sesudah pengalaman kematian, kita tadi sudah membaca dalam Fatsal 12. Dalam Fatsal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tidak dibaca lagi supaya kita menggunakan waktu. Jadi saudaraku, Marta, Maryam, dan Lazarus yang tadinya dalam tanda hanya biasa. Marta melayani, Maryam duduk mendengar firman, Lazarus sakit-sakitan bahkan mati sampai berbau busuk. Sesudah melewati pengalaman kematian, ada pesta. Sesudah mengalami kematian, ada pesta. Menjelang Tuhan dipermuliakan, menjelang gereja Tuhan dipermuliakan bersama Kristus. Saudara lihat bagaimana di sini terjadi suatu peningkatan. Ayat yang kedua ini kita baca kembali. Ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi kita di sini, kita lihat di sini sudah terjadi suatu peningkatan. Marta yang tadinya melayani dan bersungut-sungut, itu Marta. Dalam Lukas Fatsal 10, Marta melayani dan bersungut-sungut. Sesudah dia lewati pengalaman kematian, di sini dia tetap melayani, tetapi tidak lagi disebut bersungut-sungut. Dia sudah berada pada arus untuk tampil, untuk ditampilkan oleh Tuhan bagaikan bintang yang bersinar di langit. Filipi Fatsal 2, ya. Dan Filipi Fatsal 2 mulai ayat yang ke-12 itu sampai dengan ayat yang ke-16, itu suatu kehidupan yang berjalan sampai kepada kemuliaan di hari Tuhan. Saudara baca di rumah. Marta di sini melayani, tidak lagi disebut bersungut-sungut, tidak ada lagi sungutannya. Tadinya bersungut-sungut. Sesudah mengalami pengalaman kematian, pelayanannya menjadi lebih baik. Tidak bersungut lagi. Ibadah kita, pelayanan kita yang ditandai, yang sudah melewati pengalaman kematian diizinkan oleh Tuhan, akan menjadi suatu pengalaman pelayanan dan ibadah yang
benar-benar membuat kita bahagia, tidak akan bersungut. Umpamanya diizinkan oleh Tuhan 3 hari kebaktian terus menerus, tidak akan bersungut. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Saya baca dalam Injil Matius, di situ disebutkan orang ikut kepada Tuhan 3 hari 3 malam. Mereka tidak makan, mereka ikut kebaktian. Saya belum pernah melihat kebaktian semacam itu, saudara. Kita kebaktian 3-4 hari, tetapi itu hanya beberapa jam, kemudian kita masih ada kesempatan istirahat dan sebagainya. Tapi apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 15, 16, di situ sudah satu pengikutan yang luar biasa. Tuhan memberikan kita pertolongan. Marta mengikut Tuhan, tidak bersungut sampai sudah saku hatinya Tuhan, seperti kepada orang-orang yang datang kepada Yesus. Hatinya Tuhan jatuh atas mereka. Itu saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal 15. Mereka 3 hari ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan sampai hati Tuhan jatuh kasihan terhadap mereka. Pelayanan ibadah semacam ini yang tidak disertai dengan sungutan. Marta tidak lagi ditegur oleh Tuhan. Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Kemudian Lazarus. Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus sudah duduk makan. Tadinya dia bukan cuma sakit. Orang sakit gak suka makan. Kalau roh kita sakit, untuk dengar firman Allah itu gak suka. Roh itu gak suka makan lagi. Orang sakit, apalagi orang mati, tidak ada kegiatan apa-apa. Rohnya itu tidak ada suatu gerakan apa-apa. Orang sudah mati. Tapi di sini Lazarus lewat pengalaman kematian dan pengalaman dibangkitkan oleh Tuhan, sekarang ia duduk. Sekarang ia ikut makan. Ia menikmati enaknya makanan. Ia sudah mulai merasakan bagaimana enaknya firman. Dia mulai merasakan bagaimana gerakan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Suatu pekerjaan yang kita kerjakan, yang dimulai dengan gerakan Tuhan di dalam hati kita, itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lain dengan kita bekerja tapi tidak ada gerakan di hati, hanya disuruh. Itu seperti nyuruh orang mati, seperti nyuruh orang sakit. Susah. Tapi kalau kehidupan kita ini digerakkan oleh Tuhan, ini seperti Lazarus, dia bisa merasakan enaknya makanan, dia bisa merasakan kuatnya makanan yang ia terima dari makanan itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi kita lihat Marta dan Lazarus. Sekarang Maria, ayat yang ketiga. Jadi ada peningkatan, saudara-saudara. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sekarang Maria di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi, dia hanya duduk mendengar. Maryam itu hanya duduk mendengar. Tapi sekarang dia tidak hanya duduk mendengar, tetapi ia mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Itu nomor 1 yang dia ambil. Kemudian ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian bau minyak itu semerbak di seluruh rumah. Jadi tidak hanya duduk, tapi mulai mempersembahkan persembahan. Dia mulai mempersembahkan persembahan. Saudara-saudaraku, di hari-hari ini
Gereja Tuhan pada bangkit lewat pengalaman kematian yang dialami oleh gereja Tuhan. Sekarang ini gereja Tuhan pada mulai bangkit di mana-mana. Pada bangkit dalam mempersembahkan persembahan. Ada yang tadinya ini sudah mulai mempersembahkan sembako, uang dan sebagainya. Ini sudah gerakan dari gereja Tuhan sekarang di mana-mana. Tapi mari kita mau periksa firman Tuhan di hari-hari ini agar kita jangan ikut-ikutan dengan dasar yang tidak tepat. Sebab munculnya nanti kemuliaan ini akan ditantang oleh munculnya ular naga besar, ular naga merah padam yang besar ini. Ini munculnya ini juga, sehingga kita hati-hati, saudaraku. Kita hati di sini. Perbuatan ini suatu perbuatan yang dikontrol oleh Tuhan. Semoga kita berada dalam suatu kegiatan yang dikontrol oleh Tuhan dengan motivasi yang betul. Saudara-saudaraku, akan ada banyak motivasi-motivasi yang diberikan oleh siapapun juga untuk gereja Tuhan ikut dalam suatu kegiatan-kegiatan persembahan seperti apa yang dilakukan oleh Maria ini. Ayat 4 di sini muncul pribadi yang harus kita waspadai. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Terima kasih. Ini kita harus jaga. Jadi apa yang kita lakukan ini sudah jelas. Maria mempersembahkan persembahan ini merupakan bahagian. Ini dicatat di hati kita. Maria mempersembahkan persembahan ini merupakan bahagian ibadah. Itu bahagian dari ibadahnya. Lain sekali dengan Yudas. Yudas juga memberikan, memperhatikan. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? 300 dinar harganya diberikan kepada orang miskin. Juga mau mempersembahkan. Tapi perbuatan dari Yudas ini, saudaraku, bukan bahagian ibadah. Alkitab ini mengatakan bukan bahagian ibadah. Dia tidak memperhatikan orang miskin, tetapi dia adalah seorang pencuri. Saudara-saudaraku, kita mau jaga ini. Saya bicara ini sebab kita harus punya tanggung jawab agar keterlibatan kita di dalam mempersembahkan persembahan benar-benar sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Salah satu ibadah yang Tuhan anjurkan adalah memberi. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang memberi. Tentang memberi. Itu pemberian yang merupakan ibadah. Jangan kamu tunjukkan ibadahmu kepada banyak orang supaya orang memuji dan sebagainya. Jangan. Tapi Tuhan menunjukkan begitu rapatnya bagaimana suatu ibadah ini jangan sampai diketahui oleh orang, sampai tangan apa yang diperbuat oleh tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu bukan berarti apa yang dibuat oleh suami istri nggak tahu, bukan. Itu artinya jangan sampai kita ini perbuatan ibadah ini, saudara-saudaraku, mencari kepentingan diri sendiri untuk dihormati, untuk dipuji dan sebagainya. Tapi persembahan kita adalah merupakan ibadah. Itu murni
di hadapan Tuhan. Ada 3 macam ibadah saya sudah sebutkan kepada saudara. Injil Matius pasal 6, nomor 1 memberi, nomor 2 berdoa termasuk semacam ini ibadah, nomor 3 puasa. Saya tidak akan mengupas itu di Batu, saya sudah bicara. Waktu doa puasa saya sudah bicara tentang itu sedikit, tapi di sini saya akan bicara ini tentang Maria beribadah, memberi. Ini bukan perbuatan sosial. Yudas, dia memberi dengan dasar perbuatan sosial. Kita lebih dari sosial. Jangan hanya sampai pada batas sosial, tapi lebih dari sosial adalah beribadah. Ibadahmu mengunjungi orang-orang dalam kesusahannya, yatim piatu yang di dalam kesusahannya, para janda-janda dan sebagainya yang hidup dalam kesusahan. Itu ibadahmu yang sejati. Dalam Yakobus itu ibadah. Jadi kita beribadah. Sedang kalau ini hanya sekedar sosial, ditakutkan. Saya tidak mau menuduh apalagi menghakimi, tidak. Tapi ditakutkan kalau hanya perbuatan sosial, itu bisa ditunggangi oleh Yudas. Maryam ini bisa ditunggangi oleh Yudas dengan kedok perbuatan sosial, tapi sebenarnya di dalam perbuatan itu dia ingin mengambil apa-apa yang dipersembahkan itu untuk dirinya. Dan itu dia sudah sering lakukan. Dia sebagai seorang pemegang pundi-pundi, dia mengambil uang yang dipersembahkan dalam pundi-pundi itu untuk dirinya. Jadi saudara-saudaraku gereja Tuhan, mari kalau kita mau mempersembahkan persembahan ini, dasarnya dari mana? Kalau dasarnya karena intimidasi, ini mulai ada gejala itu, saudara-saudara, diintimidasi. Kalau nanti gereja tidak berbuat ini, nanti ada gerakan kamu disikat, kamu di ini di itu. Ini namanya intimidasi. Lalu gereja berbuat, takut nanti kalau terjadi suatu tekanan, wah, diinikan diitukan. Saya ngomong ini tidak untuk nakut-nakuti, tapi untuk menjelaskan agar perbuatan kita bukan karena takut soal itu, tetapi karena mengasihi. Itu dorongan yang harus kita miliki. Kalau soal diapakan memang sudah dinubuatkan, kita dibenci tanpa sebab. Itu pun kalau diizinkan oleh Tuhan. Sebab itu mari saudaraku, kita bebas, terlepas dari segala intimidasi dan sebagainya. Kalau kita mau melakukan, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita mengasihi bangsa kita. Soal susah, soal diapakan, soal digempur dan sebagainya, saudaraku, jangan itu menjadi alasan kita melakukan perbuatan yang baik. Mari kita mau melakukan ini dengan dasar ini ibadah yang harus dilandasi dengan rasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan sesama manusia seperti diri sendiri. Pada hari Jumat saya sudah umumkan dalam gereja ini, kita akan membantu saudara-saudara yang sekarang ini oleh karena situasi mendadak sekarang ini banyak yang susah. Cuma oleh karena firman Tuhan saudara bisa bertahan. Saya tahu banyak saudara yang sebenarnya susah, tapi saudara tidak buka mulut, tidak buka suara. Karena apa? Karena saudara sedang mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam firman-Nya. Hanya karena firman Tuhan saudara bisa bertahan. Seandainya saudara tidak punya firman Tuhan, saudara sudah teriak-teriak, bahkan mungkin sudah memberontak. Tapi dengarkan baik-baik. Pengalaman ini untuk meningkatkan ibadah kita. Tadi saya sudah bicarakan, sudah sampaikan, supaya di saat ini kita bisa mengalami arti dari perkataan bahwa manusia itu
hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kekuatan itu sekarang Tuhan menolong kita. Mari sekarang kita memikirkan sesama kita. Ada persembahan-persembahan yang disebutkan di sini. Mari saya tunjukkan, saudara. Persembahan ini harus merupakan suatu dorongan. Nomor 1, minyak narwastu murni. Minyak yang berbau harum. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13. 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 Ayat yang ke-13. Karena itu marilah, atau 12 lebih dahulu. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Iya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Menanggung kehinaan, mati bersama Tuhan, sengsara bersama Tuhan. 12, 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang memuliakan namanya. Minyak yang berbau harum untuk memuliakan namanya. Jadi saudara-saudaraku, minyak di sini bicara tentang buah bibir yang mengaku korban Kristus. Di saat semacam ini bukan waktunya untuk bersungut-sungut, tapi saatnya kita memecahkan buli-buli, untuk memecahkan, untuk mencurahkan minyak. Itu buah bibir yang mengaku, yang menghargai, yang memuliakan namanya, yang menghargai, yang mengaku akan korban Kristus yang menyucikan kehidupan kita sekalian. Ini minyak. Ini minyak yang dipecahkan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat dari mana minyak ini? Dari mana minyak yang dipecahkan ini? Yang saudara-saudaraku, dari buah Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dari mana dia peroleh minyak yang mahal ini? Dari harganya kita bisa melihat. Dalam ayat 5, Yudas mengatakan minyak narwastu itu harganya 300 dinar. Bisa dijual upah setahun. Upah dalam 1 tahun. Upah dari Maryam 1 tahun. Itu dipersembahkan seluruhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi persembahan yang didorong oleh kasih. 300 hari itu sama dengan 1 tahun kerja. 1 tahun sama dengan 360 hari, hitungan Israel. Dipotong dengan hari Sabat. 52 Sabat dipotong dengan hari-hari yang lain. 300 harilah neto untuk kerja. 300 hari kerja. Dapat 300 dinar. Dapat setengah kati minyak narwastu. Ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kemuliaan ini Yudas tampil. Yudas tampil, saudara, untuk mengeritik ini. Saudara perhatikan di hari-hari ini bagaimana suatu persembahan yang sesungguhnya harus kita persembahkan. Mempersembahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Buah pekerjaan dalam 1 tahun. Rambut, ini rambut juga diuraikan.
Di dalam pengkhotbah kita lebih baik baca, saya gunakan waktu sedikit. Dalam pengkhotbah kita melihat harganya rambut ini. Ini suatu hal yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Mari. Kidung Agung Fatsal yang ke-7. Kidung Agung Fatsal yang ke-7. Mulai ayat pertama. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Iya. Di sini kita melihat Tuhan mempelai pria, mengagumi mempelai wanitanya. Perbuatan dari gereja Tuhan. Dia mulai lihat dari sandal ini sebetulnya harusnya sepatu, masa orang nikah pakai sandal. Harusnya sepatu, tapi nggak apa-apalah sandal. Artinya mulai dari kaki. Tuhan perhatikan indah. Tuhan mulai perhatikan dari bawah, dari kaki. Betapa indahnya kaki. Betapa indahnya kaki. Ini kalau disusun dalam pengajaran tabernakel akan menjadi begitu jelas. Betapa indahnya sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lanjut. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Ya, meningkat dari kaki, sekarang meningkat lengkung pinggang. Terus pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Iya. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Perutmu timbunan gandum, bukan timbunan sembako. Jangan dipakai guyonan, saudaraku. Ini perut gendut ini timbunan sembako ini. Bukan. Perutmu bagaikan timbunan gandum. Indah bagaimana kehidupan ini sangat menghargai firman. Berpagar bunga-bunga bakung. Terus seperti dua anak rusa buah dadamu. Iya. Seperti anak kembar kijang. Ya, meningkat. Terus lehermu bagaikan, lebih meningkat lagi. Jadi dari bawah kaki sekarang sudah sampai di leher. Lehermu bagaikan menara gading. Terus matamu lebih tinggi lagi, matamu bagaikan telaga di Hesbon. Terus dekat pintu gerbang Bat Rabim. Iya. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon. Iya. Terus yang menghadap ke kota Damsik. Iya. Terus kepalamu seperti bukit sekarang Karmel. Lebih tinggi lagi, kepalamu bagaikan bukit Karmel. Terus rambut kepalamu ini sampai merah. Yang paling akhir, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Iya, puji Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menelusuri keindahan dari mempelainya ini. Mulai dari kaki terus sampai yang terakhir ujung rambut. Setelah dia menyebut ujung rambut, tidak ada lagi pujian. Itu yang paling tinggi. Jadi kalau perempuan ini mempersembahkan rambutnya, itu artinya sudah seluruh kemuliaan yang ia miliki. Itu yang dia persembahkan untuk menyeka kaki dari Tuhan. Rambut ini digunakan untuk menyeka kaki dari Yesus. Jadi persembahan wanita ini buah bibir yang mengaku tentang korbannya. Apa yang dia persembahkan adalah segala tenaga, buah pekerjaannya dia persembahkan kepada Tuhan. Apa yang dia persembahkan adalah sebenarnya seluruh kemuliaannya, seluruh kehidupannya dia sudah persembahkan. Ini persembahan. Ini persembahan merupakan ibadah yang dinantikan oleh Tuhan. Ini persembahan di hari di mana kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan memuji segala keindahan dari kaki yang di situ bersandal-sandal, sebetulnya berkasutkan Injil perdamaian. Di dalam
Dalam Wahyu 12, kaki itu berada di atas korban Kristus. Di atas bulan berarti atas korban Kristus. Dia bersalut dengan matahari. Seluruh tubuh itu dalam keindahan sampai pada kepalanya. Dalam keindahan. Dan itu dia persembahkan kepada Tuhan, yang membuat seluruh rumah berbau harum. Puji Tuhan. Yudas, ia datang. Kedoknya bukan ibadah sosial. Jadi bedakan, saudara, kita akan ambil suatu kegiatan nanti, tapi dasarnya bukan sosial, tapi ibadah yang didorong dengan pengorbanan dari dalam hati karena mengasihi Tuhan. Di hari-hari ini, tragedi yang pernah terjadi di Betania ini, di Betania ini akan terulang di akhir zaman ini. Dalam saat persembahan-persembahan akan terjadi banyak kejatuhan-kejatuhan, sebab oknum-oknum yang seperti Yudas akan muncul bagaikan ular naga merah padam. Dia akan muncul, saudara-saudaraku, untuk kepentingan diri sendiri. Tapi biarlah kita sebagai anak Tuhan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam gereja ini masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin perlu dibantu. Jika memang ada dan memang akan dibantu, saya menyampaikan kepada sidang jemaat untuk ambil bagian. Saudara-saudara yang mempunyai sesuatu, sementara saudara mungkin lihat tetanggamu atau saudaramu yang dalam kesusahan di hari-hari ini, yang memang mungkin tidak cerita, tidak meminta. Tapi kalau saudara nampak, saudara lihat saudaramu dalam kesusahan, saling membantu seorang dengan yang lain. Dan saya merasa perlu untuk dalam sidang jemaat ini kita melakukan itu sebagai suatu ibadah yang kita kerjakan bersama. Ibadah itu dikerjakan bersama. Semacam ibadah ini kita ibadah bersama. Bagi saudara yang mempunyai, saya tidak usah bicara kelebihan. Di hari-hari ini terlalu berat untuk bicara tentang kelebihan. Barang siapa yang mempunyai, dan saudara melihat saudaramu tidak punya makanan, tidak punya apa ya, perlu dibantu. Mari kita bersama-sama kita melakukan ini dengan dorongan mengasihi Tuhan dalam ibadah sebagai bahagian ibadah kita, sebagai suatu bahagian ibadah di tengah-tengah kesulitan ini. Saling tolong menolong supaya kehidupan kita benar-benar dikuatkan. Sesudah itu mungkin kita akan menolong saudara-saudara kita yang lain dalam gereja-gereja yang juga dalam kesulitan, entah di desa, entah di sekitar kita, masyarakat mungkin di sekitar kita yang perlu ditolong. Kita akan memberikan suatu bantuan-bantuan ini, tetapi tidak ada paksaan, sebab ini merupakan ibadah. Kebaktian, ini suatu kebaktian terkandung arti bakti. Bakti itu tidak boleh ada paksaan. Bakti itu terkandung arti kasih, berbakti dengan penuh hormat, dengan penuh ketertiban dan sebagainya, dan kejujuran. Kepada BP Kabar Mempelai saya mohon kesediaan untuk menanggulangi soal ini. Saudara punya tugas banyak, tapi BP Kabar Mempelai saya mohon untuk menanggulangi hal ini, mengkoordinir. Saudara yang mempunyai bisa mempersembahkan persembahan ini, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Dan nanti saya minta kesediaan dari BP Kabar Mempelai, dibantu oleh semua anak-anak Tuhan yang tergerak hatinya untuk bisa mengumpulkan, mendata saudara-saudara yang perlu dibantu, dan membagikan dengan penuh tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada sidang jemaat. Inilah permohonan saya bagi saudara-saudara yang mempunyai sembako. Sulit kalau saya katakan berkelebihan. Kalau berkelebihan saudara bisa dipikir, wah menimbun ini.
Memang sulit kalau saya bicara soal sembako, dari mana kita dapat sembako, sedang kita tidak boleh membeli lebih. Tapi Tuhan nanti buka cara jalan bagi kita sekalian. Yang mempunyai obat-obatan juga dapat disalurkan. Dokter kita sudah siap untuk melayani saudara-saudara dalam saat-saat saudara dalam kesakitan, bisa dibantu memeriksa penyakitnya. Kalau obat-obatnya ada, dibantu. Tapi kalau tidak ada, imanlah yang terutama, ya. Imanlah yang terutama. Tapi kalau saudara yang mungkin tahu di mana dapat mendapatkan obat dan bisa mempersembahkan, silakan mengumpulkan di klinik kita di Jalan Raja Wali, nomor berapa Raja Wali? 108 Raja Wali, Jalan Raja Wali 108. Di sana klinik kita, di mana dilayani oleh seorang dokter. Semoga di hari-hari mendatang ini tenaga-tenaga ini dapat ditambah dengan tenaga-tenaga yang dapat melayani sidang jemaat dalam keadaan darurat semacam ini. Tentu pelayanan ini tidak kita tuntut sebagaimana bagus-bagusnya seperti sebelum dalam keadaan krisis. Kita akan dibantu sebisa-bisanya oleh tenaga-tenaga yang mempersembahkan tenaganya untuk melayani. Saudara-saudara yang lain yang mungkin dari bidang kesehatan, dokter-dokter yang ada di sini, juru rawat yang mau mempersembahkan tenaganya, sebaiknya saudara bergabung dengan di dalam klinik kita yang ada di mana itu, di Raja Wali, dengan sebaik-baiknya. Dengan ini semua adalah merupakan kerja bakti buat kita membantu sesama yang sakit. Saya dengar untuk ke dokter aja, ini tadi kesaksian itu, untuk ke dokter periksa, baru periksa sudah puluhan ribu rupiah, di mana hari-hari ini kita benar-benar dalam kesulitan. Jadi mari kita punya ibadah sekarang ditambah, selain daripada berdoa, ibadah mempersembahkan persembahan ini kita lakukan. Tetapi sekali lagi, ini tidak ada paksaan. Sebab saya tahu kita semua dalam kesulitan. Tidak ada paksaan. Tetapi kalau saudara ada makanan dan melihat saudaramu yang lain lapar, bagikanlah makananmu kepada saudara yang lapar, untuk bersama-sama kita menikmati bahagia bersama dengan saudara-saudara kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam kita sekalian. Semoga penyampaian ini, di mana kita akan ditampilkan dalam kemuliaan, jangan terseret dengan tampilnya naga merah padam yang besar, yang akan menyeret kita dalam bentuk tindasan, dalam bentuk apa saja, ataupun dalam bentuk godaan, sampai terjadi, maafkan saya gunakan istilah, terjadi penyelewengan yang harusnya tidak terjadi di dalam gereja Tuhan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita, dan bagaimana kita bekerja secara sukarela untuk saling membantu. Sidang jemaat ini dalam satu kesatuan dikukuhkan oleh kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
tundukkan kepala, berdoa sebelum saudara mempersembahkan persembahan-persembahan. Buah bibirmu mengaku korban Kristus. Itu korban yang terbesar. Marilah kita pergi menanggung bersama kehinaannya untuk mempersembahkan buah bibir yang mengaku akan korbannya yang ajaib itu. Haleluya. Kita menerima kasih itu dalam hati kita. Kasih Tuhan. Sebelum mempersembahkan hasil kerja lelah, tapi sementara kita melihat di mana tubuh Kristus yang lain dalam penderitaan. Haleluya. Dengan utur kita tundukkan kepala. Secara jujur kita mengaku di hadapan Tuhan. Apakah kita mengakui bahwa Tuhan sudah mengasihi kita? Secara jujur. Dan kasih itu membuat kita bisa bertahan dalam kesukaran, dalam kesulitan. Untuk tidak berbuat sesuatu yang salah, untuk berbuat sesuatu yang hawa nafsu, hanya karena lapar. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita mencuri, jangan sampai kita korupsi dalam perusahaan, dalam pekerjaan. Dengan ukur kasih Tuhan. Jangan kita sampai memberontak terhadap masyarakat, terhadap pemerintah yang mengganggu kestabilan, keamanan yang kita rindukan bersama. Haleluya. Hiduplah dalam kasih Allah. Lebih dari roti. Biar kita mengerti sekarang hidup dalam kasih Allah ini. Haleluya. Dan kalau nanti kita melakukan pekerjaan, perbuatan apa saja, kasih ini aktif. Iman itu bekerja. Iman itu hanya bisa bekerja kalau didorong oleh kasih Allah. Haleluya. Kur.
semua kita tenang. Biar Tuhan yang berbicara, mengingatkan kita akan kasih-Nya. Bapa, Engkau sudah mengasihi kami, membuat kami bahagia di tengah-tengah duka cita dunia ini, di tengah-tengah krisis yang terjadi di negeri kami, dalam rumah tangga kami, dalam kampung kami, dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena kasih-Mu kami dapat tenang dan bahkan merasakan bahagia bersama Engkau. Tanpa kasih-Mu kami hanyut Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami tenggelam. Kami akan hanyut bersama dunia ini ya Tuhan yang akan binasa. Tapi oleh karena kasih-Mu kami mengerti akan firman-Mu, bahwa di atas segala-galanya firman-Mu lah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ampuni kami selama ini tidak menghargai firman-Mu Tuhan. Ampuni sikap kami yang salah terhadap firman-Mu pada waktu-waktu yang lalu. Biarkan kami pada hari ini hidup dalam firman-Mu Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk menyerahkan diri kami di bawah kaki Dikau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang penuh kuasa yang bisa membela kami, melindungi kami sekalian. Terima kasih. Jika saudara ingin menyembah Allah, angkat tanganmu dua. Dengan bebas saudara bisa menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Hidupkanlah kami di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam lindungan pemeliharaanmu. Kami mempersembahkan penyembahan kami sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat saudara-saudara kami yang menderita karena kesakitan tanpa obat. Tapi biarkan Engkau buka mata kami untuk memandang bahwa bilur-Mu menyembuhkan kami. Tuhan, kami doakan mereka yang lapar dan haus. Hanya ajarkan kami untuk mempercayai bahwa kami hidup bukan dari makanan roti dunia ini, tapi kami hidup dari firman-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kekuatan kami bukan bersumber dari dunia ini, tapi daripada kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan sidang jemaat ini. Berikan kami gairah kehidupan untuk beribadah kepadamu. Lebih hari lebih meningkat. Sementara setan ini lebih hari juga lebih meningkat. Sampai nanti akan tampil dalam kegeraman, tampil dalam kebuasannya yang dahsyat, tampil dalam kelicikannya yang puncak. Tapi kami sidang jemaat-Mu sudah Engkau tingkatkan kehidupan kami dalam kemuliaan-Mu, untuk Engkau peliharakan jauh dari mata ular. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami, hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat ini, untuk kami terpelihara di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.